Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sekarang merasa tidak dihargai lagi olehmu, atau lebih tepatnya itu kayak merasa tidak diperdulikan lagi oleh kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Siapakah dia yang merasa sudah tidak kamu perdulikan lagi? Oke, ada runner. Ada seseorang yang selama ini mungkin ketika menjalani hubungan dengan kamu, dia selalu lari terus dari kamu ya. Ketika mulai intens hubungannya, ketika sudah mulai dekat gitu ya, kamu sudah mulai merasa nyaman sama dia, dianya malah lari. Atau dia sering sekali on off hubungannya dengan kamu. Mungkin selama ini sering kayak semena-mena gitulah ya, semena-mena suka-suka hati dia dalam bertindak dalam terhadap hubungan ini, terhadap hubungan kamu bersama dia. Jadi dia selalu lari terus dari kamu. Kemudian ada time di sini, ada suatu ketakutan dari dia bahwa dia itu sudah terlambat dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan sekarang. Kenapa? Mungkin kamu sekarang sudah tidak, ya itu tadi, sudah tidak peduli. Kamu mungkin sekarang sudah move on, kamu mungkin sekarang sudah ada yang lain atau bagaimana. Intinya sekarang dia merasa kayak kayaknya aku udah terlambat deh dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan gitu ya. Kemudian ada unexpected outcome. Ternyata banyak hal-hal yang tak terduga yang terjadi di apa yang sekarang dia hadapi gitu ya. Entah di hidup dia, entah di hubungan ini, yang mungkin dia berharap bahwa ketika kamu tadinya dia cuekin, terus nanti kalau misalkan dia datang lagi, kamu mungkin akan tetap menerima dia. Taunya sekarang sudah tidak. Kamu mungkin sekarang sudah tidak peduli, kamu sudah move on, atau mungkin kamu sudah ada yang baru gitu ya. Intinya saat ini tuh kayak dia merasa tidak terduga gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terduga, yang tidak sesuai dengan rencana dia sebelumnya gitu ya. Jadi dia merasa kayak, oh my god, ini kok bisa begini gitu ya. Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi dia selama ini. Dan akhirnya sekarang dia merasa kayak tidak puas, atau dia sekarang tuh kayak ngerasa nggak senang deh dengan keadaan yang terjadi gitu ya. Kamu sekarang nggak seperti dulu. Mungkin bisa jadi dulu ketika kalian menjalani hubungan, tiba-tiba kalian sudah mulai intens, kamu sudah mulai memiliki ketertarikan dengan dia, mulai mengharapkan dia, mulai bergantung sama dia, dia tiba-tiba lari. Terus itu nanti selang berapa lama setelah dia dari lari itu, nanti dia datang lagi. Kamu pasti welcome lagi, kamu pasti baik lagi, kamu pasti kecanduan lagi ke dia, kayak gitu ya. Nah, sehingga sekarang ketika situasinya sama, kamu sudah mulai tertarik dengan dia, dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba lari, terus selang berapa lama, entah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu ya, tahu-tahu dia datang lagi ya. Entah berapa lama deh, nggak pasti waktunya ya. Pokoknya intinya selang berapa lama dia datang lagi, pas dia datang kamu udah cuekin dia, kamu kayak masa bodoh, kamu kayak sudah tidak peduli, kamu sudah mungkin sudah move on ya, atau ya ala sekadarnya aja kayak say hello ya, terus kamu jawab hello juga, udah gitu doang gitu ya, nggak kebucin-bucin kayak dulu. Nah, ini yang menurut dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dulu kamu nggak kayak gini loh, dulu kamu ketika dia datang lagi kamu pasti sebucin-bucinnya. Nah, kok sekarang enggak gitu, sekarang ya justru malah kamu cuek, kamu tidak peduli. Akhirnya sekarang dia ngerasa kayak aku nggak senang, dia nggak dia nggak happy gitu ya, dia nggak bahagia, dia nggak puas dengan keadaan sekarang. Kalau aku lihat memang ada suatu perbedaan pendapat di antara kamu dengan dia ya. Jadi entah apa yang membuat kalian salah paham atau berbeda pendapat seperti ini. Tapi dia berharap kamu mengerti tentang perasaan dia sesungguhnya gitu ya. Bahwa sebenarnya dia itu masih menginginkan kamu, masih mengharapkan kamu, seperti itu. Jadi mungkin inilah yang membuat kamu kayak tidak peduli dengan dia itu ya, karena memang
ada perbedaan pendapat sekarang ya antara kamu dengan dia. Mungkin juga beda sudut pandang ya. Terus itu juga aku lihat di sini saat ini dia sedang mencoba untuk fokus dengan diri dia sendiri ya. Sejujurnya dia ini juga punya rasa sakit ya, entah sakit hati atau memang keadaan dia lagi terpuruk sekarang gitu ya. Intinya lagi nggak baik-baik saja keadaan dia, makanya saat ini dia sedang fokus pada diri dia, mencintai diri dia sendiri dulu, menstabilkan keadaan dia, situasi dia, aku lihat di sini. Dan dia saat ini sedang mencoba untuk healing ya, untuk menyembuhkan semua, entah itu luka hati atau menyembuhkan keadaan finansial atau keadaan apapun yang memang saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Saat ini memang dia lagi fokus dengan recovery ya, recovery sesuatu yang telah hancur ya, entah hatinya yang hancur, kepercayaannya hancur, atau keuangan karir dia yang hancur, itu semua sedang dia recovery, dia sedang healing seperti itu. King of Swords, oke, jadi memang dari dulu, dari kamu awal mengenal dia, kamu kenal dengan dia ini orang yang gila kerja ya, orang yang sangat memprioritaskan karir, memprioritaskan pekerjaan. Dia selalu sibuk dengan kerja ya, sehingga mungkin inilah yang membuat kamu ngerasa, oh my god, gue dicuekin terus gitu ya. Jadi memang orang yang sangat gila kerja. Terus itu juga orangnya memang rasional banget, orangnya logika banget, sehingga memang bisa dibilang kayak pemikirannya tuh pokoknya intinya tentang money tentang materi itu ya. Dan kalau aku lihat memang orangnya memang modis ya, orangnya itu modis, terus itu pintar mengendalikan diri ya. Jadi walaupun dia sebenarnya emosi, tapi dia itu bisa mengendalikan diri, dia nggak sampai brutal gitu loh, nggak sampai marah-marah yang gimana gitu ya, enggak. Dia pintar mengendalikan diri dia. Jadi mungkin ini juga yang kami sulit untuk membaca emosi dia atau pemikiran dia ya. Terus itu juga dia ini mungkin ikut dalam suatu organisasi, entah mungkin kayak klub motor ya kayak gitu, atau tim sepak bola atau organisasi apa gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang dia ini pria dewasa yang memang tenang orangnya, disiplin, cerdas, jujur, kuat ya, logis juga orangnya. Terus itu memang orangnya tidak suka mengungkapkan mengungkapkan perasaannya di depan orang lain gitu ya. Terus itu gaya bicaranya itu ya pintar gitu loh, bisa menarik perhatian orang gitu. Terus juga aku lihat bisa setia loh orang ini. Sejujurnya dia bisa setia ya. Terus itu orang yang sangat melindungi orang-orang terdekatnya, apalagi orang-orang yang dicintainya ya, sangat-sangat melindungi banget. Orangnya jujur, orangnya bermoral, beretika ya. Mungkin sebagian dari mereka tuh ada yang kerjanya di bidang militer, peradilan atau kepolisian atau penegak hukum semacam itu. Kalau enggak ya memang kalau aku lihat memang orangnya adil gitu ya, orangnya analitis banget. Terus itu juga memang kelihatannya dingin orangnya kelihatan dingin, tapi sebenarnya bisa diandalkan. Terus itu dia itu sangat patuh pada peraturan, orangnya itu sangat patuh pada peraturan. Makanya di sini kalau dalam bekerja tuh ya ini banget, saklek banget ya kalau kerja tuh, giat banget gitulah. Terus itu juga aku lihat dia ini memang suka dengan pasangan yang kriteria pasangan dia itu adalah berintelligence, terus itu secara fisik oke, kemudian secara emosional juga oke gitu. Misalkan ya cantik gitu ya, cantik atau ganteng, terus itu juga cerdas atau pintar gitu ya. Terus secara emosional juga bisa dewasa gitu ya, secara emosional stabil, dewasa, seperti itu kriteria dia memang mencari seorang pasangan. Terus itu memang kalau aku lihat dia ini sempat ya kayak bingung antara menentukan pilihan dia, entah pilihannya apa, mungkin pilihannya antara kamu dengan si A, atau antara kamu dengan pekerjaannya,
antara kamu dengan keluarganya atau gimana. Intinya dia ini sempat kayak bingung antara memilih kamu dengan sesuatu gitu. Yang mana yang harus dia pilih, yang mana yang harus dia prioritaskan. Dan kalau aku lihat di sini memang aku lihat pilihannya memang sudah menetapnya ke kamu deh. Aku lihat di sini ya, di Chariot. Di Chariot tuh dia sudah mantep yakin, hatinya sudah mantep yakin, tegas bahwa hatinya memilih itu kamu gitu ya. Cuman memang saat ini dia itu sedang mencoba untuk menstabilkan keuangan. Aku lihat di sini ya, dia itu memang lagi bener-bener fokusnya itu keuangan. Kalau dibilang cinta, of course, aku lihat dia memang cinta. Bahkan ini cinta yang permanen. Dari awal dia ketemu kamu sampai sekarang sebenarnya perasaan dia itu udah ada di kamu gitu loh. Perasaan dia itu udah kamu pemilik hatinya gitu. Dari awal ya aku lihat. Cuman memang dia ini orang yang gila kerja, terus lagi ada masalah dari keuangan, sehingga memang saat ini fokus dia adalah materi gitu ya. Stabil dulu dari materi. Karena kalau aku lihat di sini dia menginginkan suatu stabilitas dalam hidupnya dari materi dan juga dari percintaan. Kalau memang sebenarnya kamu dengan dia mau sama-sama bekerja sama dan saling terbuka, saling jujur tentang keadaan masing-masing, maka sebenarnya kalian berdua ini bisa ya saling menyeimbangi dan menstabilkan satu sama lain ya, dari keuangan ataupun dari percintaan. Cuman sayangnya nih orang kan nggak gampang terbuka ya, nggak gampang mengekspresikan perasaan dia gitu, sehingga ini yang mungkin membuat kalian agak rancu, akhirnya salah paham kayak gitu ya. Tapi sebenarnya Ace of Pentacles sejujurnya dia ini memang benar-benar lagi fokus sama karir dan keuangan. Terus itu juga aku lihat memang dia ini punya dedikasi sekali dalam sesuatu atau dalam bertindak terhadap sesuatu atau seseorang ya. Mungkin dia sangat berdedikasi sekali itu dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dan dengan cinta dia. Jujur orang ini nih sangat bagus kalau aku lihat ya. Dia itu ada rasa perjuangan yang tinggi untuk apa ya, menjaga, memegang utuh apa yang memang dia miliki atau apa yang memang dia sayangi kayak gitu ya. Memang punya jiwa pejuang ya. Kalau aku lihat di sini, intinya ini tentang materi dulu. Dan ternyata aku lihat ini memang dia itu kesulitan dari keuangan juga, sampai ada hutang dia ini loh. Dia ini kayak punya hutang atau kayak cicilan atau apa yang cukup besar, sehingga dia ini harus fokus dulu dengan itu. Memang dulu itu dia apa ya, punya pemikiran bahwa dia pengen punya pasangan yang bisa membantu dia untuk menghasilkan uang tanpa dia harus bekerja keras ya, tanpa harus bekerja keras. Jadi kayak misalkan kayak morotin kamu, morotin pasangannya gitu untuk membantu dia membayar cicilan atau membayar hutang. Seperti itu. Tapi ternyata di sini ada two of sword. Semacam kayak ada kesadaran diri lah ya. Gini, dia ini sebenarnya punya ego yang cukup tinggi, pride yang tinggi, harga diri yang tinggi. Gini loh. Jadi ketika dia ketahuan oleh kamu, dia itu punya hutang, terus itu dia meminta uang terus sama kamu, ya. Nah, di sini kan kamu mungkin bereaksi bahwa kamu mungkin menolak, atau mungkin awal-awal dia minta kamu kasih tapi akhir-akhir ini udah kamu tolak, kamu nggak mau lagi memberi dia, atau mungkin reaksi kamu sekarang berbeda gitu, nggak apa ya, sememanjakan dia yang dulu gitulah. Dulu kamu mungkin memanjakan dia banget sehingga apapun yang dia minta kamu beri. Nah kalau sekarang enggak, mungkin akhir-akhir ini kamu udah mulai cuek, kamu mungkin akhir-akhir ini sudah mulai tidak peduli, atau akhir-akhir ini tuh kamu sudah tidak menanggapi dia. Nah sehingga inilah harga diri dia itu kayak berpacu gitu ya. Aduh jangan-jangan kamu udah menganggap aku jelek nih, karena ini tuh of sword. Dia itu nggak mau kejelekan dia itu terekspos. Dia itu nggak mau kalau misalkan dia di pikiran orang itu jelek gitu loh, karena pride dia tinggi, harga diri dia itu tinggi. Dia nggak mau kalau misalkan harga diri dia itu terjatuh gara-gara dia punya suatu tindakan, perilaku, sikap yang buruk, dan itu di pikiran orang tuh udah jelek gitu loh. Paham ya? Nah jadi saat ini dia itu sedang mencoba
untuk cari solusi gimana agar dia bisa mengambil suatu keputusan tapi tanpa apa ya, terekspos tentang kejelekan-kejelekan dia ini gitu loh. Nah, jadi saat ini dia memang butuh ruang dan waktu untuk memikirkannya, bagaimana caranya untuk cari solusi ya, agar tapi juga dia harus memikirkan tentang untung dan rugi agar dia tidak terekspos ya, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini dia juga memikirkan tentang pilihan apa yang harus dia ambil, dan dia juga harus bisa mempersiapkan diri dia kalau nanti ekspektasi dia tidak terrealisasi. Misalkan kayak gini, pilihan dia itu adalah nanti ke depannya gimana ya, masa depan aku sama kamu kayak mana, apakah kamu masih mau menerima aku. Kalau misalkan kamu ternyata menolak aku, kamu tidak mau menerima aku berarti harus siap-siap untuk menerima itu. Berarti aku harus siap-siap untuk mandiri tanpa kamu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku nanti ternyata masih kamu terima, aku juga berarti harus mempersiapkan diri agar aku tidak dipandang jelek oleh kamu ya, bahwa aku bisa melunasi hutangku sendiri, bahwa aku bisa menstabilkan keuanganku sendiri, bahwa aku bisa sukses gitu loh. Jadi di pemikiran kamu aku bukan orang yang mokomdo ya, itu ya bahasa gaulnya sekarang ya, mokomdo yang cuman morotin uang pasangan. Nah itu ya, morotin uang wanitanya, atau ya kayak gitulah, mokomdo ya kalau nggak salah itu namanya. Nah jadi seperti itu, dia nggak mau gitu ya. Jadi saat ini dia mempersiapkan diri untuk keputusan kedepannya. Dia kan nih nggak tahu ya, keputusan kamu akan kedepannya masih mau menerima dia atau enggak. Nah kalau misalkan masih menerima dia, dia harus bisa, jangan sampai pemikiran kamu terhadap dia itu jelek gitu lah. Karena selama ini kan dia selalu memanfaatkan kamu, bergantung sama kamu, terus mengkhianati kamu mungkin, atau apalah ya. Pokoknya ada suatu kejelekan-kejelekan dia yang pernah dia lakukan ke kamu. Nah itu nggak mau menjadi stereotip di otak kamu. Dia nggak mau sampai kamu punya stereotip yang jelek-jelek tentang dia gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti kedepannya ternyata kamu menolak dia, berarti dia harus bisa siap mental, dia harus mandiri ya tanpa kamu. Terus itu juga dia harus juga jangan sampai kamu itu berpikir yang aneh-aneh juga tentang dia, atau mungkin kamu sampai dendam, mengekspos akhirnya kamu mengekspos kejelekan-kejelekan dia di luar sana gitu loh ya. Jadi aku lihat di sini dia sedang memikirkan solusi yang terbaik. Makanya di sini dia butuh ruang dan waktu untuk fokus cari solusi yang terbaik tentang untung dan ruginya nanti terhadap dia. Jangan sampai dia terekspos. Gitu, maksud expose itu maksudnya seperti ya, jangan sampai ada stereotip bahwa dia ini orang yang buruk gitu lah ya, orang yang mokomdo gitu lah. Contohnya mokomdo gitu ya. Karena ini pentacles dari tadi. Intinya seperti itu. Dan aku lihat memang yes, dia akan datang lagi ya kan. Saat ini memang kalian berpisah ya. Kalau aku lihat dia nanti akan datang lagi. Di sini ada Knight of Sword. Cuma Knight of enggak cuman, tapi memang dia akan datang dengan suatu perubahan. Perubahannya sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan kamu nggak suka kalau misalkan dia mokomdo itu tadi ya, hanya morotin kamu doang. Nah maka dia akan mengusahakan untuk stabil dulu dari keuangan. Aku lihat di sini ya, makanya butuh waktu untuk bisa dia datang. Jadi nggak bisa secepat itu. Ya sama lah kayak kita lagi terpuruk, apalagi kita punya hutang, masa iya dalam sekejap mata langsung lunas hutang kita ya, kecuali kalau memang kita dapat uang kaget ya, uang nggak terduga-duga. Nah kalau ini kan enggak, dia benar-benar mengusahakannya sendiri gitu, sehingga dia aku lihat memang butuh waktu ya. Intinya dia nanti datang sesuai dengan apa yang kamu mau ya, perubahannya itu sesuai apa yang kamu mau. Misalkan kamu mengharapkan dia untuk tidak selingkuh lagi, maka dia akan usahakan itu ya. Dengan cara apa ya, step by step ya, step by step dia harus berubah. Jangan terlalu dekat dengan orang. Nah kalau misalkan ini tentang mokomdo tadi ya, berarti dia step by step memulai lagi
karir dia dari awal, ya harus benar-benar kerja keras, benar-benar menstabilkan keuangan gitu ya. Karena ini Knight of Swords, dia akan datang dengan perubahan yang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Karena mungkin kalau aku lihat saat ini kamu mungkin udah cuek, udah nggak mau mensuplai keuangan lagi ke dia gitu ya, atau mungkin sekarang stereotip kamu sudah berpikir bahwa nih orang mau komdo gitu, sehingga dia nggak mau kamu berpikiran seperti itu terhadap dia gitu ya. Walaupun realnya ya seperti itu, tapi ya aku bilang tadi kan pride dia itu besar, tinggi ya. Harga diri dia itu tinggi gitu ya. Bisa juga mungkin egois, narsis yang semacam itu. Oke. Oke, kita lihat lagi energinya. Oke. Untuk saat ini memang dia lagi fokus pada diri dia sendiri, dan aku lihat juga kamu memang lagi fokus pada diri kamu sendiri ya, lagi fokus pada diri masing-masing. Tapi aku lihat di sini masih ada tarikan energi satu sama lain, karena di sini ada soulmate, ada ikatan jiwa yang selalu mengikat di antara kalian berdua, sehingga mungkin memang sulit bagi kalian untuk saling melupakan atau saling berjauhan ya. Kalau jauh ending-endingnya juga ya datang lagi, makanya hubungan ini mungkin sering on off ya. Dan yes, dia adalah masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi mungkin kemarin sempat PDKT-an aja tapi udah deket gitu ya, atau menghilang kayak gitu ya. Intinya dia orang masa lalumu. Tuh, bahkan di sini ada heart to heart conversation ya, ada koneksi percakapan secara jiwa gitu loh. Jadi misalkan nih, aduh hari ini kok aku kangen ya sama dia, sebenarnya dia merasakan itu, dia langsung kepikiran kamu juga, dia aduh kayaknya kamu kangen sama aku ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia di sana dia lagi kepikiran kamu ya, lagi mengafirmasi kamu, pengen deh aku dateng gitu, kok tiba-tiba kamu kepikiran juga, aduh kok kayaknya pengen aku tahu dia ya, aku kok pengen deket dengan dia ya, pengen datang ke dia ya. Nah itu ya koneksi itu, karena di sini ada soulmate, kemudian ada heart to heart conversation. Jadi ada koneksi yang tanpa kalian sadari itu terhubung, saling terhubung gitu ya. Ya percaya atau tidak percaya, tapi aku rasa kalian akhir-akhir ini mungkin sering merasakan ada koneksi itu, tiba-tiba yang mungkin tadinya lagi santai-santai, tiba-tiba tak kepikiran dia gitu ya. Sebenarnya itu ya, apalagi di sini kalau misalkan malam mau tidur itu kan, lagi relax-relaxnya tuh kadang suka kepikiran, kadang suka kerasa gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sekali meminta maaf sama kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi, dan ya dia sudah menyesali dan sudah sadar kalau aku lihat di sini, walaupun dia belum berani untuk mengekspresikan kesadarannya itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini yes, this could be the one, kata dia. Ya kamu adalah satu-satunya orang yang dia inginkan, yang dia mau dan yang ingin dia perjuangkan gitu ya. Cuman memang saat ini memang butuh proses, butuh waktu ya. Dia bukan jin ya, jadi memang step by step gitu ya, dan butuh waktu, dan waktunya kapan itu tidak bisa ditentukan, tergantung dari energi dianya ya, sekuat apa dia mau berusaha, dan harus mengandalkan keberuntungan dia ya, seberapa semesta mau membantu dia, seberapa cepat semesta mau membantu dia gitu ya. Jadi kalau memang kalian masih mengharapkan dia, silahkan ditunggu, karena ini aku lihat memang butuh waktu ya, mungkin juga nggak sebentar ya. Tapi kalau misalkan kayak on offnya mungkin bisa, mungkin dalam beberapa bulan, mungkin dalam sebulan juga jadi datang. Tapi untuk intens, I think belum bisa secepat itu gitu ya, untuk kayak komitmen atau gimana gitu belum ya. Tapi kalau on off ya mungkin bisa dalam waktu beberapa bulan atau sebulan paling cepat gitu ya, atau ya mungkin kurang dari sebulan mungkin iya. Tapi kalau untuk kayak komitmen atau kepastian hubungan gitu butuh waktu ya. Oke, apalagi kalau misalkan masalah tentang perubahan itu butuh waktu. Oke, aku lihat di sini zodiaknya ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian.
So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.